ada kejadian yang tiba-tiba yang emergensi tengah malam, tetap patuhi protokol kesehatan walaupun sudah vaksin. Selamat datang di Marumenza. Alhamdulillah kita akhirnya memakai masker. Biar ketutupan jeleknya saya. Ini tutup ganteng saya. Yes. Tapi kali ini, Mek, kita memakai masker karena kita untuk mempromosikan juga kepada orang-orang agar tetap sehat, menjaga protokol kesehatan. Meskipun alhamdulillah juga ini level COVID ini sudah meningkatkan sudah sangat menurun drastis daripada yang bulan-bulan selanjutnya. Bulan-bulan kemarin. Mantap. Semoga COVID ini juga cepat usai biar kita menjalankan kehidupan seperti biasanya. Amin. Nah, Dit, Ya. berhubung kita menggunakan masker, Ya. pasti pembahasan kita hari ini ada kaitannya dengan kesehatan Medis. medis. Ya. Dan kita telah kedatangan bintang tamu yang spesial Bukan main-main juga kan? Pada Iya. itu dengan ahlinya. dengan ahlinya. Ya. Jadi episode kali ini kita akan bahas mengenai layanan praja, Ya. terutama di KSA atau Poliklinik IPDN. Nah, kalau yang belum tahu Poliklinik IPDN pasti ada itu di video sana. Ada di video. Nanti kita tampilkan lagi nih Poliklinik IPDN seperti apa saja. Sudah selesai. Langsung saja, Mek. Nah, Biar kedua wanita ibu dokter ini memperkenalkan diri, biar orang tahu siapa di balik KSA itu. siap. Silakan ibu dokter dari yang sebelah mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sofia Wirda. Saya bertugas di Poliklinik IPDN sebagai dokter umum. Dan saya sudah bertugas di IPDN, Poliklinik IPDN selama lebih kurang 9 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Dr. Sri Dewi Setiorini. Saya bertugas di KSA atau Poliklinik IPDN itu sejak Juni 2004. Wow. Ya, jadi kira-kira sudah 17 tahun mungkin ya. Nah, saya di sana sebagai dokter pelaksana di Poliklinik IPDN. Terima kasih. Bertepuk tangan dong buat dokter. Berarti ibu-ibu ini udah lama mengabdi pada IPDN ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Jadi udah tahu gitu apa penyakit praja itu apa aja, alasan-alasan praja sakit itu kenapa pasti sudah patah. Nih
sakit ini. Sudah hafal, Sudah kita hafal. paham. Datang datang sudah tahu. Oh ini pasti sakit ini. Sakit apa deh? Oh iya. Ini Saya obatnya. coba kita tahu. Ya. Nah, Tapi sebelum itu deh, mungkin orang tua kan nggak tahu KSA itu apa sebenarnya kan. Nah, izin Ibu Dokter kan menanya apa sih dimaksud dengan KSA sendiri, apa singkatan dari KSA? untuk dokter Din dari Ya. Terima kasih waktunya. Saya akan jelaskan, tapi mungkin nggak seluruhnya saya paham ya, karena saya baru masuk ke IPDN itu tahun 2004. Jadi Poliklinik IPDN atau KSA itu berdiri awal mulanya di lembaga riset. Nah, awal mulanya di sana dengan dikepalai oleh Dr. Soma waktu itu. Dan IPDN dikepalai oleh Jenderal Sartono. Nah, disitulah awal mula berdirinya KSA. KSA sendiri itu bagian dari IPDN, itu singkatan awalnya itu istilah KSA itu dari Akmil. Itu jadi diambil dari istilah Akmil, yaitu kamar sakit asrama. Iya, benar. Nah, itu awal mulanya tahun berapa? Saya kurang paham, tapi KSA atau Poliklinik IPDN itu semenjak tahun 2007 itu sudah didaftarkan ke Dinas Kesehatan. Jadi sudah diakui oleh Dinas Kesehatan Sumedang. Nah, berjalan sampai dengan saat ini, kemudian berpindah ke di atas ya, masih pindah di atas Poliklinik waktu itu. Terus kemudian sekarang pindah di bawah, ya Di dekat jalan raya itu. ya di dekat jalan raya sampai sekarang, begitu. Ada tulisannya tuh di pinggir jalan. Ya, KSA IPDN. ya. Oh, Poliklinik IPDN. Poliklinik. Poliklinik sudah berpindah. Ya, Poliklinik. Apanya orang luar bingung. Apa ini KSA? Tulisan KSA. Jadi banyak orang kan peraja-peraja orang dalam yang tahu. Ya, itu hanya istilah aja KSA itu. Sebutan buat kita internal di Iya. PDN aja. Kalau boleh tahu nih Bu Dokter, KSA itu apa dibuka untuk umum sih? Apa hanya internal IPDN? Kayak Sivitas Akademika apa orang luar boleh? Ya. Untuk sekarang ini KSA masih terbatas pada Praja dan Sivitas Akademika aja. Mungkin kita masih proses ya dok ya, masih proses untuk layanan umum. Tapi untuk sampai saat ini kita hanya melayani Praja dan Sivitas. Berarti bukan kayak puskesmas gitu ya dokter? Enggak, beda, kita beda. Tuh, Itu yang membedakan kita dengan poliklinik yang di luar. Gitu. Oh. Atau mungkin yang harapan ke depannya bisa melayani semua masyarakat. Apa ada nggak target ke depan? Oh nanti IPDN akan, maksudnya KSA akan dibuka untuk umum juga membantu masyarakat. Kan kita kan sebagai kader ASN nih Bu, kan otomatis untuk membantu masyarakat juga nanti sebenarnya. Apakah nanti KSA ke depannya akan seperti itu juga? Ada rencana nggak Bu? Insya Allah kita lagi berproses menuju ke sana. Jadi proses untuk menerima atau melayani masyarakat di sekitar itu kita lagi proses, dan itu insya Allah kejadian. Gitu. Doakan aja kita bisa menerima pasien di luar. Bagaimana Dr. Sofi? Ya, semoga secepatnya izin semua persyaratan-persyaratan yang bisa kita penuhi. Jadi nanti Poliklinik IPDN bisa menerima pasien dari luar. Benar, karena itu kan juga membantu masyarakat juga dokter. Betul. Kan banyak yang kayak rumah sakit sama puskesmas yang sudah full biasanya. Ya. Apalagi COVID ini kan dokter kan. Tapi kalau kan di KSA itu juga menerima pasien rawat inap. Tapi kalau untuk rawat inap kayaknya kita belum bisa untuk pasien luar, pasien umum. Ya. Jadi rawat inap hanya dikhususkan untuk Praja dan Praja aja sih. Oh, Praja. Iya, Praja aja. Gitu. Nah ini juga mau tanya siapa aja sih yang bekerja di dalam KSA tersebut? Ya, namanya aja pelayanan kesehatan ya. Pasti otomatis orang yang bekerja di situ yang berhubungan sama pelayanan kesehatan.
kita di KSA itu ada dokter gigi, ada dokter umum, terus ada perawat, bidan, apoteker, terus sekarang setahun ini kita juga udah punya perawat fisioterapi. Nah, kalau fisioterapi itu gimana sih dokter? Apa sih fisioterapi itu? Fisioterapi itu adalah suatu pelayanan kesehatan ya, pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk memulihkan atau memelihara fungsi anggota tubuh. Contohnya misalnya ada yang cedera, ya. Jadi nanti atau patah tulang, ya. Kan banyak itu peraja-peraja yang kadang dia Habis main futsal, habis olahraga. Tapi bukan tukang pijit ya. Beda lagi. Ya, beda. Jadi kita punya tekniknya, ada sekolahnya itu. Secara medis gitu dokter. Iya, betul. Berarti lumayan sangat lengkap ya dokter, kan maksudnya kalau di luar kan harus ke ahli fisioterapi sendiri. Kalau di PDN itu tadi juga kan sudah ada dokter gigi, dokter umum, dokter apa lagi, apa sampai fisioterapi pun yang apabila kita suatu saat nanti cedera kan langsung ke KSA kan bisa gitu ya. Itu tidak dipungut biaya sama sekali ya dokter. Alhamdulillah gratis. Nah, itu untuk praja-praja itu sangat bersyukur harusnya. Sudah masuk sini makan gratis, tinggal gratis. Ya. Kalau sakit berobat gratis. Kurang apa lagi? Kalau untuk fisioterapi itu ada juga dia yang harus menggunakan alat. Dan karena kita baru SDM-nya baru ada di tahun ini, alatnya mungkin akan berproses. Kalau untuk cedera-cedera ringan ya, yang untuk cuman terapinya dengan komunikasi gitu, atau dia dengan latihan bisa dilakukan sama fisioterapi kita. Dan semoga alat fisioterapi juga segera ada, jadi raja juga nggak perlu kita rujuk lagi keluar. Ya benar itu. Ya. Selanjutnya kan orang tua mungkin juga pengen tahu kan, bagaimana sih fasilitas yang ada di Poliklinik IPDN. Ya benar, apalagi nanti yang capra-capra selanjutnya nih, gimana sih fasilitas kalau saya sakit di sana, gimana ya? Iya, lengkap gak deh? Sangat lengkap ini, barusan dokternya sendiri yang sudah mengabdi lebih dari 17 tahun. Fasilitasnya sendiri gimana, dok? Untuk fasilitas KSA? Kalau fasilitasnya kita punya tiket 24 jam. Ya, dokter tiket 24 jam, perawat tiket up ke 24 jam, ambulans, driver ambulans standby 24 jam. Ya. Jadi mungkin bagi orang-orang di luar sana yang anaknya di sini yang masuk di PDN, insya Allah nggak perlu khawatir ya, karena kapanpun ada, ya kita doakan semoga ada ya, semoga sehat-sehat. Tapi misalnya pun ada kejadian yang tiba-tiba yang emergensi tengah malam, kita pihak dari KSA selalu standby 24 jam. Kalau itu bisa dibenarkan ya, karena ada itu pernah teman wisma saya, itu sakit jam 10, jam 11 malam, itu langsung sama tiket pengasuh itu langsung KSA monitor, itu langsung datang ambulannya. Itu malam pun kadang sering saya lihat lagi jaga serambi nih, Ded. Ada mobil ambulan lewat. Bener ambulan. Semoga. Nanti kalau terasa bukan, saya agak takut juga. Selanjutnya nih, Ded, apa nih, Ded, yang kita perlu tahu nih, Ded? Ini dokter, yang membedakan antara KSA dan klinik-klinik di universitas atau kedinasan-kedinasan lain itu apa? Ya, saya jawab ya. Jadi Poliklinik IPDN atau KSA itu uniknya karena dia tidak menerima pasien dari luar dan hanya dikhususkan bagi praja dan sivitas akademika. Sedangkan poliklinik yang berada di luar itu mereka bisa menerima pasien umum. Tapi ya itu tadi yang tadi sudah kami jelaskan, kedepannya ada rencana untuk dibuka untuk umum seperti itu. Hanya untuk rawat inap aja yang mungkin masih khusus praja itu. Karena keterbatasan ruang juga. Ya betul. Semoga nanti
kalau kita udah pulang bisa membantu KSA ini. Betul. Kan bantu masyarakat juga, itu hitung-hitung pahala. Ya, Secara tidak langsung. Selain dari itu juga, Dit, walaupun misalkan itu tidak dibuka untuk umum, maka dari itu Praja itu pasti dilayani dengan optimal. Benar. Dalam masalah kesehatan. Benar. Iya. Nah, ini juga kan. Apalagi sekarang kita zaman-zaman pakai masker, Zaman-zaman pandemi. Nah, bagaimana pengalaman dari Bu Dokter beserta rekan-rekan KSA ini dalam menangani kasus COVID-19, apalagi di lingkup IPDN sendiri? Apakah lagi kan waktu itu kan kita masih di itu dokter. Waktu awal-awal pandemi kan kita ada acara expo itu dokter kan, langsung Tutup. tutup. Baru mulai ada kalau 2 jam itu baru mulai kan langsung tutup. Baru kita mau belanja. Itu kan langsung tutup terus naik terus alhamdulillah sekarang kan turun dokter. Itu gimana apa kan kalau di petugas medis di luar itu kan pasti kewalahan gitu juga. Apakah di KSA gimana itu dokter? Jadi kalau saya waktu itu pengalamannya ngatasin pandemi COVID ya karena kita kebingungan ya, kasus baru, situasinya baru, dan kita nggak tahu apa itu. Ya akhirnya bertanya kanan kiri, tanya ke teman sejawat kita, Dokter Sofi, terus dokter-dokter yang lain, semua juga bertanya bagaimana caranya ngatasin. Ya alhamdulillah kita tuntaskan itu meskipun sampai saat ini belum tuntas ya. Dan banyak juga nakes-nakes kita juga yang kena ketularan dengan COVID itu. Seperti itu. Tapi pada saat itu emang COVID itu lagi puncak-puncaknya dokter. Belum puncak, baru awal. Jadi kita baru awal itu sudah kena. Jadi kayak kaget berarti di sini. Ya, Kan pada saat itu juga masih belum ada kayak vaksin. belum ada masih jauh. Gimana Itu cara menanggulanginya kan itu belum. kan bulan April. Ya, April. April. Bulan April 2020. Gitu. Jadi belum booming. Iya. Gitu. Mungkin kita selanjutnya nih. Yang pengen tahu juga nih kan, Ya. apa sih yang dilakukan Bu Dokter sini serta rekan-rekan lain dalam menjaga kesehatan para praja selama di dalam kesatria ini? Apalagi di waktu pandemi ini kan. Pasti orang tua kan khawatir kan. Pak, gimana sih IPDN bertanggung jawab penuh atas praja-prajanya itu? Kan pasti orang tua itu pengen tahu kan. Oh ternyata IPDN sangat bertanggung jawab gitu. Itu punya pengalaman. Nah, Yang pastinya kalau untuk COVID ini ya, ya. kita mungkin dari tim nakesnya kita yang lebih rewel. Kita yang bukan rewel, kita lebih bawel, ya kan? Kita yang selalu terus mengingatkan jangan lupa prokes, masker. Buktinya kayak kita masuk ke tadi itu, Ya. ya kan? Kok ada yang maskernya di bawah gitu. Jadi untuk prokes itu kita nggak capek-capeknya mengingatkan. Iya. Kalau untuk praja juga kita bantu dengan suplai vitamin dari poliklinik. Terus kita sarankan juga mereka untuk berjemur, ya, olahraga untuk menjaga daya tahan tubuh. Tapi di bawel-bawel untuk Kesehatan kita. Betul. karena sayang pada kita. Ya. Tapi berapa dok? Kalau boleh tahu nih dok, apakah sudah banyak yang sudah terkena positif di sini? Maksudnya Positif COVID? praja atau karyawan atau keseluruhan? Kalau dari praja sendiri? Ya, kalau dari praja sendiri sih. Kalau jumlahnya kita nggak ngitung ya, Nggak tapi ngitung. ada yang jelas Ada. ada. Dan kalaupun mereka misalnya terdeteksi positif ya, karena kita juga di poliklinik kita punya alat untuk swab antigen ya. Kalau mereka positif, kita langsung mengisolasi, ya. Kita kasih obat, kita kasih vitamin berdasarkan keluhannya. Alhamdulillah sih sejauh ini prajanya yang positif itu gejalanya masih gejala ringan dan sedang ya, nggak ada yang sampai gejala berat. Jadi alhamdulillah semuanya sembuh, alhamdulillah semuanya sehat. Amin. Amin. Nah ini deh, Oh, ada saya mau nanya hal agak-agak nyeleneh dikit nih. Boleh. Ada nggak pengalamannya
Bu dokter nih Bu, selama bekerja di KSA mendapati peraja yang berpura-pura sakit. Banyak. Waduh, langsung bisa. Kok barengan gitu kan jawabnya banyak. Banyak sekali, beragam gitu. Itu gimana dokter? Kok bisa Nah, banyak? tapi dulu. Apa biasanya kan kalau datang alasan sakit ini gitu. Kalau di sini istilahnya mantul ya. Ya, Aduh. Aduh. Jadi Terbongkar mereka kadang ada yang nggak ikut aerobik pagi atau nggak ikut apel dulu ya, nggak ikut apel, masih tidur terus karena ketahuan kan sama pengasuh Ya. alasannya sakit. Sakit. Supaya tidak dihukum. tapi kalau dulu itu gimana sih dokter kan kalau sekarang kan ke administrasinya kan harus ke pengasuh piket dulu, harus ke posko mana, terus Ya. baru boleh turun. Kalau dulu kayaknya langsung ke KSA gitu atau gimana dokter? Apa tetap? Ya, kalau dulu mungkin ya, kalau pengalaman saya dulu, biasanya mereka praja ya, yang apa tadi yang mantul-mantul itu, Mantul-mantul. biasanya mereka itu datang hari Senin. Ya, Mau upacara. hari Senin mau upacara. Kan mau upacara jam 6. Jam 6. Nah, mereka itu sudah berbondong-bondong datang ke poliklinik. Yang sakit lah, yang apalah, ya. Mau tidak mau, kenapa mereka menghindari untuk ikut upacara? Gitu. Itu ada nggak dokter kalau 10 orang gitu dokter? Banyak, beragam. Jadi banyak lah. Jadi karena sepanjang tahun itu pasti ada, sepanjang waktu itu pasti ada yang seperti itu. Jangan-jangan kamu nih, Dit? Enggak. Ya. Nah, kalau untuk prosedurnya ya, prosedur mereka datang ke poliklinik itu sekitar 5 tahun atau 7 tahun inilah dia pakai prosedur bahwa harus melapor ke posko Manggala membawa surat. Yang ditandatangani. Ya, kalau dulu itu by apa? HT. Nah, pengasuh akan memanggil ambulan. Manggil ambulan supaya merapat ke wisma tempat praja yang dirawat itu, praja yang sakit, yang ada keluhan sakit. Kemudian ambulan akan datang ke wisma tersebut untuk membawa, seperti itu, dibawa ke poliklinik. Nah, kalau sekarang kan enggak, sekarang kan praja datang, misalnya dia ada keluhan, praja datang ke posko, ya kan, mungkin melapor dulu ke pengasuhnya ya. Terus mereka datang ke posko, ambil surat, baru dibawa ke KSA. Ya, KSA. Biar nggak banyak yang mantul juga ya. Bu, ya? Betul. Dicek dulu sama pengasuh. Iya. Kok ini bohong ya? Ya. Gitu. Gimana deh? Nggak, aku nggak pernah mantul di KSA. Atau ngerasa wah saya banget ini. Alhamdulillah dokter. Saya baru 1 kali di KSA itu sempat sakit sih. Waktu Beneran nih sakit, Dit? beneran itu Oh. gejala tipes, emang pelayanan shift. Betul itu. Emang satu kebetulan itu kosong, banyak yang kosong, jadi dapat 1 kamar 1. Wah, enakan kok di sana jadi. Ya namanya juga sakit siapa yang mau? Tapi saya aku emang fasilitasnya emang mantap, ada kamar mandi dalam, Nyaman jadi. ada AC-nya, bednya empuk. Yaudah, tuh pindah wisma di sana aja. Ya nah, itu tempat orang-orang sakit, men. Nah, saya mau sehat. Tuh. Nah, dokter, ini pertanyaan terakhir. Kan Oke, tips dari kami untuk raja dan semua orang-orang yang ada di luar sana, tetap patuhi protokol kesehatan. Walaupun sudah vaksin, protokol kesehatan jangan kendor. Minum vitamin, ditambah dengan olahraga yang teratur. Tetap 5M. Iya, kalau 5M tadi itu apa, dokter? 5M itu pertama, memakai masker. Pakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjauhi kerumunan. Jauh. Keempat, mengurangi mobilitas. Pergerakan ya, dokter. Nah, kelima, menjaga jarak. Itu. Ada lagi satu, Dit? Jangan lupa vaksin. Nah, makan deh. Makan apa juga? dan jangan lupa vaksin. Jangan lupa Kalau vaksin. yang belum vaksin, jangan lupa vaksin. Vaksin itu untuk melindungi diri kita, melindungi orang, melindungi Sekitar keluarga, melindungi orang sekitar, dan melindungi itu orang banyak. Benar. Siap. Berarti yang saya tadi ketujuh, Dit. Apa? Jangan lupa makan.
Iya. Nanti pada makan sakit. Makan. Nggak gitu. Dari dokter, apa nih tipsnya untuk penonton? Tipsnya untuk penonton Menjaga kesehatan, apalagi waktu pandemi. menjaga imun kali. Ya. Untuk menjaga imun tetap bahagia. Nah, tuh benar. Karena kalau sedih bisa turun. Emang benar kan dokter, kalau sedih itu imunnya langsung turun ya. Hindari stres. Nah, Tuh, hindari stres dan jangan lupa bahagia. tuh. Ada lagi dokter, jangan lupa ibadah pada Tuhan. Ya, nomor 1 itu. Nomor 1 jangan lupa meminta pertolongan pada Allah. Tuh benar sekali, Mek. Kita suka tadi itu. Iya. Intinya bahagia. Nah, Intinya bahagia. Udah diklarifikasi sama dokter itu. Kalau sedih itu dapat menurunkan imun. Menurunkan imun. Karena kepikiran terus Betul. bisa gitu kan. Kalau bahagia maunya semangat gitu. Ada satu lagi. Apa dokter? Jangan pernah memikirkan satu penyakit. Karena kita memikirkan penyakit itu, kita akan mengundang penyakit itu untuk datang. Itu seperti sugesti gitu. Iya, kita sugesti diri kita. Jangan pernah memikirkan penyakit. Pilek. Iya. Intinya harus positive thinking. Iya, itu dia. Apa ya? Apalagi? Joy. Saya kalau percakapan tentang kesehatan itu tidak akan habis. Iya, benar. Udah, kita lanjut terus. Oke. Enggak, Mek. Lain kali kita harus main ke KSA, Mek. Iya. Harus sering-sering coba. Kira mau Check up. nginep di sana? Bukan, karena kita harus ke depan itu harus merubah paradigma orang-orang ini, Mek. Bukan klinik rumah sakit itu bukan tempat orang sakit, tapi tempat orang sehat. Gimana kita cara untuk mengecek kesehatan? Iya. Kita datang ke KSA ke klinik bukan hanya sakit, tapi sehat kita harus datang ke KSA atau rumah sakit. Betul. Itu, Mek. Kita harus Iya. merubah paradigma. Siap. Terus nanti ada Tia dari Bunda 1. Oke. Nah. Terima kasih Bu Dokter sudah dapat menghadiri di acara kita Menu Menza. Sudah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman dokter sudah lebih dari 17 tahun. Iya. Oh ya, tambahan Mek. Tadi saya kan nggak sengaja nih scroll YouTube. Iya, itu dia. Yang ketika saya ternyata di beranda saya muncul Poliklinik IPDN Jatinangor. Nah, bagi penonton jangan lupa selain dari kita ya, seperti biasa klik tombol di bawah dan jangan lupa subscribe juga channel dari Poliklinik IPDN Jatinangor. Di sana sudah akan di-sharing terkait masalah-masalah kesehatan peraja, apalagi orang tua yang pengen tahu kan. Wajib follow. Ini ada nih cuplikan. Wajib follow, wajib subscribe. Ada cuplikan. Nah, Gimana? ya udah. Gimana terakhir? Ya. Sudah. Jadi terakhir terus. Biasa dokter itu emang kesehatannya kesehatan jiwanya nggak terganggu kalau karena di sini kan belum ada dokter gangguan jiwa ya. Perlu diterapi sini dokter. Gak bisa kita rujuk. Oh bisa. Oke. Gak usah, saya mau pulang dulu dulu. Langsung sehat ya buat rumah. Oke, penonton jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Dan apa lagi, Mike? Share atau komen? Mau komen apa? Ya komen yang positif lah, jangan negatif. Jangan komen yang sama-sama gitu ya. Iya. Mantap kak. Mantap Run. Mantap Run. Ini komen orang kita nggak malas balasin komen. Terus mantap Run KCPM. Itu dari mana? Ganti. Dan ingat itu. Subscribe juga Poliklinik IPDN Jatinangor. Jangan lupa di subscribe. Nah, jangan lupa protokol kesehatan juga. Siap. Oke, sampai jumpa di Menu Menza selanjutnya. Menu Menza, mantap.